Halo, salam buat semua sahabat di dalam Kristus. Pada saat ini kita ada di dalam program Sapa Sahabat dan semoga program ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan tentu saya berharap buat kita semua para sahabat boleh menikmati damai sejahtera Kristus yang selalu melingkupi kehidupan kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan tentang satu hal yang kita semua miliki di rumah kita, meja makan. Karena itu pada saat ini saya ada di sini, tepat di sisi meja makan dan juga tepat berhadapan dengan beberapa menu, nasi putih, ada sayur sop, ada telur mata sapi, ada timun dan sambal mangga. Tidak mewah, tapi pasti nikmat. Ya, kita akan merenungkan sekitar meja makan atau juga sekitar makan yang kita lakukan tiap-tiap hari. Bahwa ternyata itu bukan hanya sebatas urusan perut, tapi juga lebih luhur dari itu. Bahwa meja makan atau makan yang kita terima membawa kita untuk memasuki suatu kehidupan spiritualitas di dalam Tuhan. Untuk masuk ke sana, saya ajak kita semua untuk tutup mata sebentar. Kita pejamkan mata kita dan kita meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dan tolonglah kami untuk menghayati firman-Mu, menghayati apa yang telah Engkau teladankan melalui meja makan dan melalui pengalaman makan bersama, untuk kami diingatkan dan diajak merasakan sesuatu yang besar, kebenaran yang agung yang Tuhan boleh bagikan bagi kami. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sengaja saya ada di meja makan ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa setting meja makan atau makan bersama lumayan sering dipakai oleh Yesus untuk memunculkan atau untuk menyatakan suatu kebenaran yang besar bagi hidup kita. Untuk menyatakan suatu yang luhur buat hidup kita. Ada begitu banyak. Setidaknya saya mengajak sahabat untuk mengingat. Misalnya waktu makan bersama, Yesus mengambil roti lalu dia pecahkan roti itu dan dia berkata, inilah tubuhku, makanlah. Setelah itu dia mengambil cawan lalu dia katakan, inilah darahku, minumlah. Kita ingat sekali itu dalam perjamuan kudus. Konteksnya adalah meja makan, makan bersama. Dan melalui pernyataan itu Yesus mau mengatakan bahwa keselamatan sudah dikaruniakan kepada kita. Kita semua, saya dan seluruh sahabat sudah menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Artinya kita nggak usah repot-repot, sibuk-sibuk, nggak usah buang tenaga dan buang waktu untuk mencari keselamatan. Dia ada dalam genggaman kita. Jadi kita bisa leluasa memanfaatkan waktu dan tenaga kita untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Masih di dalam konteks meja makan, mungkin contoh kedua terakhir yang saya mau angkat. Tidak semua tentunya. Masih dalam konteks meja makan, misalnya kita ingat ketika Yesus makan bersama dan setelah Yesus makan bersama murid-murid, lalu Yesus melepaskan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan kain lenan, lalu mengambil basi dan mengisinya dengan air, lalu membungkuk di depan para murid untuk membasuh kaki. Kita ingat ini. Yesus membasuh kaki para murid. Dan Yesus mengatakan kepada para murid waktu itu, di sekitar meja makan, aku yang adalah guru dan Tuhanmu melakukan ini, membasuh kakimu. Oleh karena itu kamu pun wajib saling membasuh kaki. Apa yang mau Yesus katakan dalam kesempatan makan bersama itu adalah, dalam hidupmu sebagai murid-muridku, kamu harus saling melayani. Dan banyak lagi
rekan-rekan sahabat yang Yesus munculkan di sekitar meja makan dan dalam pengalaman makan bersama. Tapi lagi-lagi kita tidak punya waktu untuk itu. Nah, di dalam Sapa Sahabat saat ini saya diminta untuk berbicara juga. Ya, ada kaitannya dengan meja makan atau makan, minum. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2. Di sana para rasul mengatakan, kami tidak merasa puas. Kami tidak merasa puas karena kami telah melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Kami tidak merasa puas karena kami telah melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Kita bisa baca lebih utuh perikop itu, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Konteksnya adalah jemaat mula-mula membesar sedemikian rupa, bertambah pesat. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal-pasal 2, pasal 4, itu bagaimana pada waktu itu terjadi pembaptisan 3.000 orang dibaptis pada hari itu. Kita bisa bayangkan 3.000 orang sehari. Wow. Artinya jumlah mereka begitu banyak. Dan selalu demikian. Di mana ada perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, juga diikuti ada masalah-masalah yang baru. Dan benar. Apa yang terjadi di dalam jemaat mula-mula ketika mereka bertambah banyak? Para rasul yang concern terhadap pelayanan pemberitaan firman dan doa atau penggembalaan, mereka konsentrasi dengan itu, lalu ada yang terlalaikan. Pelayanan meja. Maksudnya adalah pelayanan makan minum, kebutuhan hidup para janda dan orang-orang yang tidak mampu. Itu terabaikan. Saking sibuknya mengurusi banyak orang, memberitakan firman, sampai pelayan meja terlalaikan. Oleh karena itu, para rasul mengatakan, ya kami tidak merasa puas karena melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mau dikatakan saudara di sana bahwa firman Allah yang diberitakan itu adalah bagaimana kasih disiarkan. Tapi kasih tidak hanya secara verbal disiarkan, dia harus didemonstrasikan lewat pelayanan meja, lewat pelayanan kasih, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang lemah. Oleh karena itu mereka menuntut, dan para rasul sigap lalu memilih beberapa orang yang terbaik untuk menjadi pelayan-pelayan meja, pelayan-pelayan meja kasih, meja kehidupan, meja kepedulian. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baik dari apa yang sudah Yesus lakukan di sekitar meja maupun dalam kisah para rasul tadi, kita melihat bahwa soal meja makan, soal makan dan minum itu lagi-lagi bukan soal perut semata. Tetapi bagaimana ini mengajak kita dan mengingatkan kita tentang cinta kasih Allah. Karena itu meja makan juga membangkitkan ya ingatan kita, kesadaran kita tentang spiritualitas hidup kita. Jadi makan minum bukan hanya sekedar perut kenyang, tapi bagaimana spiritualitas bisa bertumbuh kembang. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah kita masing-masing ada meja makan tentunya. Atau paling tidak kita juga punya pengalaman-pengalaman makan bersama. Maka melalui firman ini dan melalui ingatan kita tentang tindakan Yesus di sekitar meja makan, kita diingatkan bahwa kita juga harus peduli dan mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak menolong dan tidak mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka sebenarnya kita sudah melalaikan firman Allah. Firman Allah bukan hanya disiarkan, firman Allah bukan hanya didengar dan direnungkan. Firman Allah harus didemonstrasikan lewat sikap yang nyata, mengasihi sesama kita, makan, minum, dan kebutuhan hidup mereka. Sebab hidup mereka pun adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga kita dikenyangkan, bukan hanya urusan jasmani, tapi dikenyangkan di dalam rohani, spiritualitas kita. Semoga dengan program Sapa Sahabat ini kita boleh saling berjumpa, bersapa,
dan juga boleh saling diteguhkan melalui firman-Nya. Tuhan pasti memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa makan, minum, meja makan boleh sungguh-sungguh menjadi ajang buat kami belajar tentang nilai hidup. Belajar tentang sesuatu yang berharga, supaya di meja makan tak cukup kami kenyang, tapi spiritualitas kami juga ikut bertumbuh kembang di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Kristus. Amin. Salam, Tuhan memberkati.